Awas, ini arah Bitcoin. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini saya akan mengupdate harga Bitcoin menurut versi saya. Dan apakah betul bahwa Bitcoin sebetulnya sudah breakout dari downtrendnya? Mari kita masuk ke dalam videonya. Oke, pertama kita lihat sini kawan-kawan, di mana ada pola bernama falling wedge. Mungkin ini sudah dilihat banyak orang ya. Yang perlu dicatat adalah di mana volumenya tidak terlalu baik ya kawan-kawan. Jadi ada kemungkinan untuk terjun ke bawah lagi untuk mengetes support di sini kawan-kawan. Apakah Bitcoin dapat hold support ini atau tidak? Jika dapat hold, baru Bitcoin dapat break ke atas ya. Nah, berikutnya saya akan membocorkan kepada kalian satu indikator yang sangat penting untuk harga Bitcoin akhir-akhir ini. Jadi pertama kita akan ke time frame daily. Nah, berikutnya kita akan mengambil yang namanya MA dan juga MA ya, moving average dan juga exponential moving average ya. Nah, untuk MA kita pakai MA22 dan untuk moving average ataupun MA biasa kita pakai MA20. Ini merupakan indikator paling mudah dan paling penting untuk Bitcoin jika kalian tidak percaya. Jadi indikator ini bekerja mulai sekitar bulan Juli ya. Di sini tersupport, di sini tersupport, di sini tersupport. Nah, di sini menjadi resisten, di sini juga menjadi support beberapa kali ya kawan-kawan. Nah, berikutnya pada sekitar Desember kemarin menjadi resisten juga. Jadi ini merupakan indikator paling relevan menurut saya sekarang untuk Bitcoin ya. Nah, jika Bitcoin dapat membreak titik ini, ada kemungkinan Bitcoin untuk menjadi lebih bullish ya kawan-kawan, dan kemungkinannya cukup besar ya. Karena indikator ini merupakan indikator sangat penting untuk Bitcoin beberapa bulan terakhir. Dan sekarang titik tersebut ada di sekitar 50.000 pas ya kawan-kawan. Jadi untuk titik breaknya, jika Bitcoin dapat break daily di atas 50.000. Oke, berikutnya kita akan menggunakan volume profile. Ini juga merupakan indikator yang paling akurat, salah satunya ya kawan-kawan. Bukan untuk menebak mana naik maupun mana turun, tetapi untuk menebak titik resisten mana yang sangat penting untuk Bitcoin. Di sini saya menggunakan volume profile dari sekitar bulan Desember tahun lalu. Kita dapatkan di sini kawan-kawan, sekarang Bitcoin ini sedang berada di area sideways di sini. Dan biasanya kawan-kawan, area yang paling atasnya merupakan area resisten sangat kuat ya. Dan jika kita menggunakan garis, harga berapa titik tersebut kita menggunakan garis di sini. Dan titik tersebut berada di sekitar 49.500 untuk sekarang ya kawan-kawan. Jadi Bitcoin belum dapat membreak titik ini. Nah, jika Bitcoin dapat break, ada kemungkinan Bitcoin untuk terbang lebih mudah lagi ya kawan-kawan. Karena di sini area cenderung dikit ya. Jadi sekarang Bitcoin masih di area sideways-nya, masih dalam resisten yang cukup kuat ya kawan-kawan. Nah, untuk skenario yang mungkin terjadi untuk Bitcoin adalah menurut saya pribadi, Bitcoin mengetes titik di sini kawan-kawan di sekitar 47.500 karena ini merupakan support juga di sini, merupakan support di sini, merupakan resisten di sini. Jadi titik ini merupakan titik kritis yang baik untuk Bitcoin dan ada kemungkinan Bitcoin akan menjumpainya sebentar lagi ya. Sebelum akhirnya dia mencoba lagi untuk membreak titik 50.000 ya, titik yang sangat penting untuk Bitcoin. Dan juga ini merupakan penentuan apakah Bitcoin dapat membuat yang namanya higher high di sini, ini kan high ya. Apakah Bitcoin dapat membuat higher high atau tidak ya? Jika tidak, ada kemungkinan untuk terjun lebih dalam lagi. Oke, berikutnya kita lihat secara on-chain, di mana supply Bitcoin dalam exchange masih semakin sedikit ya kawan-kawan, jadi artinya aman secara on-chain data. Nah, berikutnya untuk funding rate cukup menarik di sini, kita lihat bahwa kebanyakan altcoin dan juga Bitcoin funding rate-nya sangat normal sekali, bahkan ada yang minus ya kawan-kawan. Artinya apa? Artinya lebih banyak cenderung yang short Bitcoin sekarang. Jadi saya cukup bullish ya kawan-kawan. Kita lihat sini di mana Solana normal, berikutnya Luna sampai minus 0,01%, dan banyak juga altcoin yang minus ya. Nah, saran saya adalah kalian boleh menghindari koin-koin yang kira-kira funding rate-nya sudah positif tinggi, seperti Matic di sini sudah cukup tinggi, berikutnya NIR, Sen, dan lain-lain ya. Ya, karena banyak orang yang mulai short Bitcoin, saya cukup percaya skenario saya yang tadi, yaitu adalah Bitcoin mengunjungi titik sekitar sini, sebelum akhirnya dia break ke atas ya kawan-kawan. Tapi jika Bitcoin gagal break dari titik ini, dan ada kemungkinan juga, walaupun menurut saya lebih besar kemungkinannya jika Bitcoin meretest titik ini sebagai uptrend ya kawan-kawan, tetapi ada kemungkinan juga untuk down ke bawah, kalian dapat mulai menjual koin kalian ya kawan-kawan, atau siap-siap untuk mencari support-support kuat untuk Bitcoin. Nah, yang buat saya bingung sini adalah di mana Bitcoin dominance. Sebetulnya Bitcoin dominance ini arahnya kemana ya kawan-kawan? Jika kalian punya pendapat tentang Bitcoin dominance ini, kalian dapat komen di kolom komentar. Ya, apakah kita akan menuju yang namanya alt season dengan terbreaknya titik ini ke bawah, seperti ini kawan-kawan? Atau malah ternyata Bitcoin membentuk yang namanya triple bottom sebelum akhirnya dia menguasai market lagi ya kawan-kawan. Jadi altcoin akan cenderung sideways seperti dulu sebelum akhirnya altcoin naik lagi. Kalian dapat komen di komentar di bawah. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.